aman. Biasa-biasa Ya, gitu. kalau udah malam emang tempatnya serem juga. Belakangnya itu kebun bambu. Ya, serem. Bikin udah jatuh sendiri. Si tangga itu Menimpa sama saya. Udah diberesin ini. Di sana juga ada penghuninya. Kata masyarakat sana. Iya. Waktu saya naik itu kayak ada lini. Guncang, tapi orang lain tidak melihat. Ada buah udah jatuh gitu. Dilihat nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman gitu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Nggak ada pohon, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kontrakan official dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukur bi ni'matillah. Pada malam ini Bajek kedatangan tamu yang sangat spesial. Alhamdulillah pada malam ini Bajek seperti yang dulu-dulu kedatangan tamu terus berdatangan untuk berbagi pengalaman. Untuk itu sahabat-sahabat, biar tidak terlalu malam, Bajek sebelumnya akan menyapa-nyapa dulu kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang alhamdulillah yang sudah mensubscribe ya, dan juga yang telah menkomen, yang men-share juga, dan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana dari Garut, Sancang, juga Banten, juga Majalengka, Kota Tasikmalaya, dan Indramayu, Karawang, dan Cisayong, Cikorowong, Singaparna, juga dari Sabang sampai Merauke yang telah mensubscribe. Sekali lagi Bajek ucapan terima kasih. Semoga kebahagiaan juga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih sahabat, alhamdulillah Bajek pada malam ini kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Elan alias Awih. Ya, beliau adalah profesi di dalam mendekor untuk merias pengantin lah gitu istilahnya. Yaitu sebagai profesi seperti itu. Kenapa Bajek datang kedatangan ke Bang oleh Awih alias Pak Elan? Dia akan memberikan atau pengalaman keganjilan di dalam dekorasinya. Nah, untuk itu sahabat, di atas malam kita tanya ke Pak Awih atau Pak Elan alias Pak Awih. Dia profesinya sebagai mendekorasi. Nah, untuk itu biar sahabat semua tahu dan kenal kepada Pak Elan alias Pak Awih. Silakan Pak Elan untuk memperkenalkan diri kepada sahabat yang dari sana. Pak Elan itu dari mana asalnya dan profesinya apa? Silahkan ceritakan sahabat. Halo, selamat malam. Nama saya Alan alias Awih. Profesi saya mendekorasi pengantin. Dalam mendekorasi itu banyak keganjilan, terutama di sebuah gedung-gedung tua. Jadi pengalaman saya pertama. Tunggu dulu Pak Awih. Iya. Dulu Pak Elan ya. Siap. Nah sahabat, tadi yang Pak Awih atau Pak Alan alias Pak Awih, dia sudah memperkenalkan diri kepada sahabat. Jadi mungkin sahabat-sahabat juga yang menonton podcast ini akan kenal siapakah Pak Elan ini. Dia itu adalah seorang
pendekorasi dalam suatu pengantinan. Nah, sahabat, biar Pak Jack juga penasaran nih, karena Pak Awi ini, Kang Alan ini alias Pak Awi ini punya pengalaman mistis juga nih di dalam mendekorasi, karena mendekorasinya juga dari di tempat-tempat yang gedung-gedung katanya itu ya. Maka yuk sahabat, kita tanya pengalaman apakah yang pernah terjadi, pengalaman mistisnya atau mitosnya apa yang dialami oleh Pak Awi. Siapa Pak Awi? Silakan ceritakan. Pak Awi pernah mengalami dalam mendekorasi itu di waktu suatu tempat mana, di daerah mana dan sebagainya. Silakan Pak Awi, ceritakan kepada sahabat yang ada di sana. Baik, pengalaman saya itu waktu pertama kali waktu mendekorasi di Bandung. Jauh juga sahabat. Ya, dari Bandung itu ternyata bukan dari itu bekas gedung tua. Bekas dulunya penghuninya itu orang Belanda. Ya, sahabat, sangat seram nih. Ayo sahabat. Waktu itu teman-teman saya itu ada berapa orang nih kira-kira Pak Awi? banyak, ada sekitar 6 orang. 6 orang. Itu laki-laki semua? Campur, ada perempuan. Ada perempuan dan laki-laki. Ya. Silakan Pak Awi. Ternyata di sana itu kata orang Bandung juga di sana yang dekat gedung itu suka ada wanita. Tapi wanita itu orang Belanda, noni Belanda. Nah, kebetulan teman saya itu mau ke WC, katanya mau kencing. Ternyata agak lama keluar lagi. Iya. Kayak ketakutan gitu. Ya. Ditanya sama saya itu, ternyata dia menemukan seorang istri noni Belanda. Wow. Dia itu. Jadi katanya pakaiannya gimana pakaiannya? Pakaiannya itu kayak nona misi biasa pakai ya ini pakaian Belanda aja lah, noni. Sangat seram sahabat nih sejarahnya. Silakan Pak. Nah, jadi teman-teman itu pada takut mau ke WC itu, setiap mau ke WC minta antar sama saya. Sama Bang Alan. Iya. Allah. Terus ternyata saya udah berulang kali saya sama sekali nggak menemukan. Tapi itu bukan satu orang aja yang melihat itu, ada 3 orangnya. 3 orang yang menemukan itu. Sama perempuannya itu. Nah, sahabat, jadi Pak Elan atau Pak Alan alias Awi, yaitu kalau di istilah di dekorasinya itu ada sebagai seorang sesepuh juga nih sahabatnya. Nah, karena di gedung tua yang ada di lokasi di Kota Bandung ya Pak Awi ya, itu adalah kata masyarakatnya juga memang itu adalah gedung tua, gedung yang pernah dijadikan pertemuan orang Belanda ya. Gitu. Nah, bahkan masyarakat juga menceritakan katanya di sana di gedung ini sering penampakan sahabat, yaitu seorang wanita, yaitu noni ya, seorang wanita dari asal Belanda sahabat. Nah, Pak Awi itu gak percaya asalnya seperti itu. Nah, setelah itu maka terjadilah mendekorasi gedung itu. Ternyata benar juga teman-temannya yang mau ke WC, mau kencing katanya, dia itu lari terburu-buru mendatangi Pak Awi gitu. Ngobrol, katanya ada seorang wanita. Pak Awi tengok, ternyata gak ada. Nah, yang satu lagi seperti itu, sampai 3 orang ya yang menemukan. Tetap wanita itu kayak seperti noni juga, yang 3 orang yang menemukan. Sangat seram juga ya Pak sahabat. Nah, jadi mistis yang dialami oleh Pak Awi ini memang sangat menakutkan juga gitu kan. Cuman Pak Awi tidak menemukannya Pak Awi ya. Nah, Pak Awi itu dari pengalaman yang awal nih Pak Awi. Mungkin Pak Awi itu kata masyarakat bahwa Pak Awi itu punya pengalaman yang di dalam berdekorasi itu tidak hanya di Bandung aja kan. Iya. Mungkin di tempat-tempat yang lain juga. Iya. Karena Pak Awi itulah adalah seorang profesinya seperti itu kan pasti. Nah, mungkin Pak Awi juga punya pengalaman lagi nih selain di Bandung. Silakan. Ada. Ya, waktu di Cihaur Beuti. Ciamis. Ya. Bukan. Cibeti, bukan Cihaur Beuti. Cibeti. Terus bagaimana? Itu teh tempatnya teh
gedung olahraga, gedung Gedung badminton. olahraga. Nah sebelum ngedekor teh, yang suka beres-beres lapang itu udah ngasih tahu, ya, yang di sini juga ada penghuninya. Penghuninya katanya. Ya, emang waktu sekitar siang mah aman. Biasa-biasa. Ya, Gitu. kalau udah malam, emang tempatnya serem juga. Belakangnya itu kebun awi, kebun bambu. Oh, Ya, pantas. serem juga. Allah Akbar. Ini gimana itu? Nah. Terus silakan. Waktu saya mau nge-background di sana, udah katanya penjaga gedung itu di sana adanya. Waktu saya bikin tangga sama kursi itu belum ditaikin, udah jatuh sendiri. Si tangga itu. Tangga itu menimpa sama saya. Udah diberesin ini kursi, iya, jatuh. Yang ketiga itu pengalaman waktu di sana di mana? Panjalu. Di Panjalu. Itu mah bekas gerasi. Bukan gedung Itu tapi gerasi. Besar. Cuman besar. Nah, di sana juga ada penghuninya. Kata masyarakat sana. Iya. Waktu saya naik itu kayak ada lini. Oh, bergoyang. Guncang, tapi orang lain tidak melihat. Cuman Pak Awi doang. Iya. Allah Akbar, subhanallah. Sahabat ini mengerikan juga nih. Kalau Abah seperti Pak Awi ini, Abah mau lari aja, takut nih karena ada bergoyang-goyang juga. Nah, sahabat, jadi tadi Pak Awi sudah pengalamannya juga menceritakan yang di Bandung, barusan yang menceritakan yang ada di Cibuti, itu juga sama pengalamannya mendekor atau apa tadi yang disebut, bukan dekor apa tadi itu, pasang background ya di gedung juga. Cuman gedung itu yang ada di Cibuti, di belakangnya ada kebun bambu ya. Jadi terbayang juga kalau memang lokasinya di kebun bambu itu mungkin banyak mistis juga, sahabat. Maka pengalaman juga oleh Bang Awi ini ya, memasang tangganya jatuh sendiri, bahkan menimpa ke Pak Awi juga ya. Iya. Nah, setelah itu dibetulin lagi, si tangga itu jatuh lagi udah beberapa kali. Nah, yang ketiga kalinya si tangga dibetulin, ternyata si kursi juga tergeletak juga, jatuh sendiri. Nah, Pak Awi, tapi Pak Awi tidak takut ya Pak Awi ya? Iya. Tidak takut ya? Udah biasa itu pengalaman Pak Awi. Masya Allah, sahabat nih, Pak Awi orang sangat memang bijaksana juga. Pak Awi ini adalah orang yang memang berhati-hati juga dan tidak sungguhnya Pak Awi ya. Yeah. Yang penting Pak Awi selamat aja. Nah, terus yang tadi diceritakan di Cibuti, Ciamis, Panjalu, dia juga masang background lagi, dekorasi di pengantin di daerah Panjalu. Itu bukan gedung ya? Iya, gerasi. Tapi ini gerasi, bekas gerasi. Bekas gerasi, tapi besar ya Pak Awi. Ya. Nah, di sana juga Pak Awi mengalami juga. Apa pengalamannya? Yaitu yang tadi ceritakan, bergoyang-goyang, tapi anehnya sahabat, temannya tidak melihat dan tidak merasakan, cuman Pak Awi doang. Nah, makanya berarti benar kata masyarakat bahwa tempat itu banyak mitosnya, banyak mitisnya Pak Awi. Nah, Pak Awi, itu pengalaman Pak Awi yang mendekorasi, pasang background ya. Nanti beberapa tempat boleh ceritakan kepada sahabat-sahabat. Nah, sekarang Bajek mendengar kata temannya Pak Awi nih. Katanya Pak Awi bukan profesinya bukan mendekor aja, membackground aja untuk alat pelaminan pengantin aja, tapi katanya apa? Suka mancing juga katanya. Betul. Ya. Cuman di malam atau siang? Siang. Nah, sahabat, Pak Awi juga suka mancing. Nah, beliau punya pengalaman mancing padahal siang terjadi mitosnya, terjadi kejadian-kejadian. Makanya sahabat Pak Hajek juga penasaran, ingin tahu apa ceritanya atau apa pengalamannya yang dialami oleh Pak Awi. Sekarang Pak Awi ceritakan waktu mancing Pak Awi, selain di background nanti Pak Awi. Yuk ceritakan, sahabat. Ya, mancing ke Cianda. Cianda itu lumayan. Itu daerah mana Cianda itu? Daerah Singaparna. Singaparna juga. Ya. Itu kan agak besar.
ini solokannya, jadi tidak bisa di atas, harus turun ke bawah. Nah, waktu turun ke bawah, terus sama teman-teman mancing, saya lihat ada batu lempar, yang besar Saya naik ke atasnya. di atas Ya, batu itu. ya. Lama-lama kita ini perut mau ini, Baik-baik besar Ya, ya. gitu ya. saya kentut. Pas sekitar jam 12. Jam 12 Nah, ya, di atas, siang. di atas batu itu. Ternyata abis kentut ada yang getok. Kirain ada buah. Ada buah Udah apa jatuh. yang jatuh gitu. Dilihat nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman ya, gitu. nggak Tapi tidak ada siapa-siapa. nggak ada apa pohon, nggak ada. Ada. Nah, terus Pak Awi itu waktu itu mancing di sana pernah ngobrol dengan orang masyarakat sana, pernah ngobrol. Kata masyarakat sana gimana ceritanya itu batu itu? Mungkin ada mistosnya juga. Katanya orang sana juga yang dekat sering lihat di sana itu Penampakan wanita atau gimana? Penampakan gimana kayak apa? Itu nggak cerita ininya gimana wujudnya. Cuma sering ada. Ya, ada ya. Gitu, sahabat. Terus Pak Awi, terus setelah terjadi gitu, saya itu sama teman-teman bilang, ternyata semua pada takut. Wah, cepet-cepet naik gitu. Subhanallah. Ini sama yang lucunya ini. Terus setelah yang berlomba-lomba naik, mungkin teman-teman itu pada jatuh gimana Pak Awi? Ya, ada yang jatuh. Iya. Terus ada yang takut sama sekali. Mau naik ke atas gak bisa, minta tolong. Allahu Akbar. Ini sahabat, ini cerita yang lucu sangat sekali. Nah, jadi sahabat-sahabat, Pak Awi ini, Pak Alan alias Awi ya, yaitu profesinya memang suka mendekor, pasang dekor untuk alat pelaminan pengantinan sahabat ya. Nah, makanya pengalaman yang sudah tadi dibuka oleh Kang Pak Awi ini, pengalaman mendekornya, dan barusan pengalaman karena Pak Awi ini profesi juga di dalam mancing juga sering gitu. Itu mah hiburannya Pak Awi ya. Hiburan. Waktu senggang. Pada saat waktu tidak ada kerjaan sahabat. Nah, tapi di dalam memancing juga Pak Awi ini punya pengalaman juga nih, sangat mitos sekali. Sebab di tempat itu yang namanya daerah Cianda ya. Balungan Cianda ada batu besar lempar. Pak Awi itu duduk di sana gitu. Dan Pak Awi kentut gitu. Setelah kentut ada yang memukul kepalanya gitu. Kayak Pak Awi nggak sudon, pusnudon aja. Dianggapnya ada yang jatuh buah-buah jambu atau apa ya. Terus ada yang orang atau teman ya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah, bahkan Pak Awi juga sebelumnya ada cerita dari masyarakat sana, memang Pak Awi kalau mau mancing ke sana harus hati-hati karena di sana masih ada pemenampakan seorang wanita katanya gitu. Makanya Pak Awi juga mungkin yang memukul Pak Awi kepalanya itu mungkin orang yang sana, Pak Awi mungkin gitu. Nah, sahabat, pengalaman Pak Awi dalam mendekorasi udah diceritakan tadi. Terus barusan mancing sampai teman-temannya pada takut semua. Yang namanya mancing disolokan turun karena airnya itu lagi surut ya Pak Awi ya. Tidak lagi pada besar airnya. Ya makanya memancingnya juga turun ke solokan. Nah, terbayang juga sahabat-sahabat waktu Pak Awi menceritakan ada yang memukul kepalanya, tidak ada siapa-siapa. Pada teman-temannya pada takut. Ya, bersama-sama naik ke atas gitu, berlomba gitu. Terbayang juga orang yang takut ya naik ke atas, mungkin itu akan berlomba gitu, saling berduluan gitu. Pak Awi cuma senyum aja gitu. Padahal Pak Awi yang pengalaman. Nah, maka sahabat, itulah pengalaman. Mungkin Pak Awi ada pengalaman lagi enggak? Udah segitu aja lah. Udah segitu aja. Ya. Tidak ada lagi. Karena lagi. Tidak mau ada settingan ya. Ya itulah sahabat, cerita atau pengalaman yang dialami oleh Bapak Alan alias Awi dalam mendekorasi ke daerah-daerah. Pengalamannya sangat mistis juga dan sangat menakutkan juga, tapi Pak Awi
alhamdulillah dia tidak penakut, bahkan dia lebih yakin kepada yang Maha Kuasa. Nah, pengalaman yang terakhir yaitu memancing. Ada yang memukul kepalanya, nah, tapi tidak ada siapa-siapa. Kata Mas Hasilnya, mitosnya mungkin di batu itu sering ada penampakan. Nah, sahabat, mungkin berbincang-bincang sama Pak Awi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini adalah pengalaman Pak Awi. Mudah-mudahan jadikan satu pengalaman contoh buat kita apabila ada sesuatu apapun, walaupun dengan apa yang berurusan dengan gaib, kita tidak perlu takut ya Pak Awi. Kita harus beryakin aja kepada yang Maha Kuasa bahwa kita itu ada yang lebih mulia daripada beliau. Dan cuman kita kalau sering ketakutan nanti kita akan celaka sendiri. Nah, maka sahabat, itulah berbincang-bincang sama Pak Awi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya juga. Sahabat-sahabat, sekali lagi Abah Jack mohon maaf, mungkin pengalaman Pak Awi segitu, tapi kalau menurut Abah Jack itu sangat menakutkan juga. Tapi Pak Awi, makanya ya sahabat, nih Pak Awi ahli dekorasi nih dalam membuat bikin pelaminan untuk pernikahan. Maka sahabat-sahabat juga kalau mau yang ada sesuatu yang ganjil atau apa, jangan takut. Itulah. Dan sahabat, cukupan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengalaman mistis.